Buku Istri Bukan Pembantu karya Ahmad Sarwat yang diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Pada umumnya, suami bekerja mencari nafkah, sedangkan istri bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangga. Istri mengerjakan seluruh pekerjaan rumah, istri juga memiliki tugas lain yaitu mengurus anak. Dengan kata lain, istri diibaratkan sebagai pembantu dengan segala pekerjaan rumah yang dikerjakannya. Di Indonesia, terkadang adat dan syariat bercampur. Adat yang berkembang tidak selalu sejalan dengan syariat. Dalam syariat Islam, para wanita sebenarnya memiliki hak dan kewajiban. Sayangnya, karena adat di Indonesia membuat hak dan kewajiban itu jarang sekali dibicarakan. Ada 4 mazhab yang menyatakan bahwa istri hakikatnya tidak memiliki kewajiban untuk berkhidmat kepada suaminya. 4 besar mazhab itu Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah. Ditambah 1 mazhab lagi yaitu Az-Zahiri. Para ulama menyatakan bahwa wanita dinikahkan bukan untuk dijadikan pembantu. Ikatan pernikahan yang terjadi antara suami dan istri tidak berdampak kepada kewajiban istri, kecuali kewajiban melayani kebutuhan seksual dan memastikan suaminya tidak berzina dengan wanita lain. Betapa mulia dan luhurnya Islam menempatkan kedudukan seorang wanita ketika menjadi seorang istri. Namun, ada pula pendapat yang berbeda tentang istri yang harus berkhidmat kepada suami. Pertama adalah pendapat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang merujuk pada 2 kisah. Kisah pertama adalah kisah Ali dan Fatimah. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ketika Fatimah mengurus seluruh rumah tangga, datanglah ia ke rumah Rasulullah SAW untuk meminta pembantu. Namun Rasulullah SAW berkata, "Maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah kalian minta?" Sebelum tidur, bertasbihlah 33 kali, bertahmidlah 33 kali, dan bertakbirlah 33 kali. Itu lebih baik bagi kamu berdua daripada pembantu. Yang kedua adalah kisah Asma istri Az-Zubair. Asma memberi minum kuda suaminya, menimba air, mengadoni roti, dan memanggul wadah di atas kepalanya. Kisah Fatimah dan Asma adalah kisah yang dapat dipastikan kebenarannya. Tidak ada yang menampik kebenaran dari kisahnya. 2 kisah tersebut menjadi dasar Ibnu Qayyim menyatakan bahwa istri harus berkhidmat juga kepada suami. Pandangan kedua adalah pandangan menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam fikih kontemporer. Beliau berpendapat bahwa wanita wajib berkhidmat di luar urusan seks pada suami. Beliau tetap mewajibkan suami memberi nafkah pada istri di luar urusan rumah tangga. Istilahnya, istri harus digaji dengan nilai yang pasti oleh suaminya. Memberi nafkah itu bukan sekadar membiayai keperluan rumah tangga, tapi lebih dari itu. Yang sering kali terjadi adalah suami menyerahkan seluruh gajinya pada istri. Dengan gaji itu, istri membayar seluruh kewajiban suami. Kalau masih ada sisanya, lantas tidak menjadi hak istri. Celakanya lagi, kalau kurang, istri yang harus berpikir 7 keliling untuk mengatasinya. Jika seorang istri mengerjakan pekerjaan rumah, istri akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang istri dengan ikhlas melakukan semua pekerjaan rumah tangga demi mendapatkan pahala di sisi Allah, tentu dia akan mendapatkan apa yang dia diharapkan. Dengan kata lain, seorang istri memiliki berbagai macam kesempatan dalam ibadahnya. Kewajiban suami dan istri. Terdapat 6 poin yang dijelaskan di dalam buku ini. Kewajiban suami. Pertama, memberi mahar. Mahar adalah harta yang diberikan suami kepada istri yang diberikan ketika akad nikah dilakukan dengan keridhaan kedua belah pihak atau lewat pemerintah, hakim. Salah satu bentuk pemuliaan Islam kepada seorang wanita adalah pemberian mahar saat menikahinya. Mahar adalah harta yang diberikan pihak calon suami kepada calon istri untuk dimiliki sebagai penghalal hubungan mereka. Pemberian mahar memberikan pengaruh terhadap hubungan suami istri.
Di masa Rasulullah SAW ada beberapa contoh mahar. Yang pertama sepasang sandal, kedua hafalan Al-Quran, dan ketiga tidak ada wujudnya. Mahar tidak ada wujudnya misalnya ketika Abu Thalha meminang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim meminta mahar yaitu keislaman Abu Thalha yang pada saat itu belum memeluk Islam. Ia rela dinikahkan tanpa pemberian apa-apa. Jika kita melihat Rasulullah SAW, mahar yang Rasulullah SAW berikan kepada istri-istrinya adalah 500 dirham perak. Ada 4 syarat agar sah dijadikan sebagai mahar. Pertama, harta yang suci. Kedua, bermanfaat. Ketiga, bisa diserahkan. Dan 4, diketahui kadarnya. Jumlah atau nilai mahar yang harus dibayarkan seorang calon suami kepada calon istrinya sangat ditentukan dari kemampuan dan kondisi ekonominya. Tidak ada batas maksimal mahar. Seorang wanita berhak meminta mahar yang tinggi dan mahal jika memang itu keinginannya. Menurut mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat bahwa tidak ada batas minimal mahar. Namun menurut mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah menyebutkan batas minimal mahar adalah 10 dirham. Namun ada baiknya calon pengantin wanita meringankan mahar. Rasulullah SAW bersabda, nikah yang paling besar berkahnya yaitu yang paling ringan maharnya. Kedua, memberi nafkah. Kewajiban suami yang kedua adalah memberi nafkah secara rutin. Nafkah adalah harta pemberian suami kepada istri yang usai diberikan hartanya berubah status kepemilikannya menjadi milik istri. Bukan hanya suami dengan keluasan rezeki yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi nafkah kepada istrinya. Suami yang rezekinya tidak seberapa juga tetap mendapat perintah untuk memberi nafkah kepada istrinya. Kewajiban suami memberikan nafkah mulai berlaku ketika akad nikah. Namun implementasinya dihitung sejak tinggal bersama. Syarat menerima nafkah bagi istri adalah dewasa. Dianggap dewasa bila sudah layak untuk melakukan hubungan badan, menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami, dan nikah secara sah. Jenis-jenis nafkah ada 3. Yang pertama, makanan. Kedua, tempat tinggal. Dan ketiga, pakaian. Pakaian yang cukup untuk menutup aurat, menahan diri dari cuaca baik musim panas atau dingin. Menurut mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan bahwa seorang suami wajib memberi pakaian kepada istri minimal 6 bulan sekali. Bisa dengan menjahit sendiri pakaian atau membeli pakaian jadi. Kewajiban ketiga adalah menyetubuhi. Menyetubuhi istri adalah kewajiban suami kepada istrinya di satu sisi. Di sisi lain menjadi hak bagi suami mendapatkan itu dari istri. Keempat adalah bermalam bersama istri. Kelima, menggilir para istri. Keenam, berkhidmat, memberikan pelayanan. Dalam buku ini ada 7 kewajiban istri. Yang pertama adalah penyerahan diri. Seorang istri wajib menyerahkan diri sepenuhnya untuk suami, khususnya dalam hal hubungan seksual. Kewajiban ini harus ditunaikan istri dan menjadi hak suami. Kewajiban istri sebanding dengan kewajiban suami, yaitu membayar mahar dan memberi nafkah. Bila suami tidak membayar mahar dan tidak memberi nafkah, istri berhak menolak ajakan suami. Kedua adalah istimta. Yang dimaksud dengan istimta adalah hubungan kelamin, hubungan badan, atau hubungan seksual. Suami berhak melarang istri melakukan hal-hal yang sekiranya menghalangi, misalnya melarang istri melakukan puasa sunnah. Ketiga adalah diberikan pelajaran waktu nusyuj. Di antara kewajiban istri kepada suami adalah siap menerima pelajaran dari suami ketika melakukan nusyuj. Istri wajib menerima dan melaksanakan nasihat atau pelajaran dari suami. Keempat, meminta izin saat berpergian. Kelima, tidak mengizinkan laki-laki lain masuk rumah. Keenam, berkhidmat dan melayani suami. Ketujuh, ikut suami. Seorang istri diwajibkan ikut suami dan tinggal di rumah yang telah ditentukan suami, meskipun tempat itu jauh dari rumah asalnya. Dengan tinggal di rumah suami, seorang istri berhak mendapatkan nafkah. Menyusui bayi.
Kewajiban menyediakan air susu ada di pundak sang ayah. Ayah wajib mengusahakannya, misalkan dengan cara membayar wanita untuk menyusui anaknya. Namun, bolehkah seorang ibu yang menyusui bayinya sendiri meminta upah dari ayah si bayi? Ada 4 pendapat ulama, 4 mazhab yang menyatakan bahwa seorang ibu berhak mendapatkan nafkah dari mengasuh dan menyusui. Biaya tersebut dikeluarkan dari harta anaknya. Wanita bekerja di luar rumah. Pendapat yang mengharamkan. Pertama, teks Al-Quran yang mengharamkan. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dulu. Surat Al-Ahzab ayat 32. Kedua, hadis bahwa wanita adalah aurat. Sesungguhnya wanita itu adalah aurat. Bila ia keluar rumah, setan menaikinya. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, wanita sumber fitnah. Namun, di sisi lain, bukan pada tempatnya juga mengurung wanita di dalam rumah. Wanita bukan binatang peliharaan yang kerjanya hanya memuaskan nafsu seksual suami. Wanita juga manusia yang butuh berinteraksi dengan sesamanya. Pendapat yang membolehkan. Pertama, bekerja semata-mata mencari nafkah. Ada wanita yang bekerja di luar rumah dengan maksud utama mencari nafkah. Memang benar. Seorang wanita tidak diwajibkan mencari nafkah sendiri, apalagi untuk menafkahi suami. Namun, ada kasus tertentu yang membuat istri mencari nafkah. Pertama, seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, dan tidak ada yang bisa memberinya nafkah untuk meneruskan hidupnya dan anak-anaknya. Kedua, ada yang menafkahi tapi kurang. Bagaimana jika hukumnya bila ada yang menafkahi seperti mendapatkan santunan dari lembaga zakat tertentu, tapi tidak mencukupi biaya hidupnya dan anak-anaknya? Kalau melihat dari nas-nas hadis, wanita yang pada masa idahnya saja diizinkan Rasulullah SAW keluar rumah untuk bekerja, terlebih lagi untuk wanita yang harus menghidupi anak-anaknya. Kedua, bekerja karena mengamalkan ilmu. Semasa Rasulullah SAW hidup, Aisyah radhiyallahu anha sering kali ikut keluar Madinah dan ikut berbagai operasi peperangan. Sepeninggal Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha adalah guru bagi para sahabat yang menjelaskan tentang ajaran Islam. Hal ini menunjukkan kepada kita, boleh saja seorang wanita beraktivitas di luar rumah, bukan hanya untuk menyambung hidup, tapi menjalankan aktivitas kemasyarakatan. Ketiga, bekerja karena kebutuhan sesama wanita. Jika para wanita dilarang mengerjakan pekerjaan yang memang menjadi tugasnya secara syar'i, jelaslah kita telah menjerumuskan umat Islam ke dalam lembah yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, tenaga medis yang membantu wanita bersalin. Hukumnya justru haram dikerjakan oleh laki-laki. Sebaliknya, hukumnya fardu bagi wanita. Keempat, wanita berhak mencari nafkah untuk dirinya. Istri Rasulullah SAW adalah seorang wanita yang aktif dalam dunia bisnis. Harta jeripayah bisnis Khadijah radhiyallahu anha banyak menunjang dakwah Rasulullah SAW. Tentu bisa kita bayangkan kalau pembisnis seperti Khadijah radhiyallahu anha adalah tipe perempuan rumahan dan tidak tahu dunia luar. Bagaimana Khadijah radhiyallahu anha bisa menjalankan bisnisnya? Di sini kita bisa memahami bahwa seorang istri Nabi pun punya kesempatan keluar rumah untuk mengurus bisnisnya. Ada syarat dan adab wanita keluar rumah. Pertama, mengenakan pakaian yang menutup aurat. Kedua, tidak tabaruj, memamerkan perhiasan atau kecantikan. Ketiga, tidak mendesahkan suara. Keempat, menjaga pandangan. Kelima, aman dari fitnah. Dan keenam, mendapatkan izin dari orang tua atau suami. Demikian video ringkasan Istri Bukan Pembantu karya Ahmad Sarwat. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada saran atau kritik silahkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.